Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita kembali masuk dalam pembacaan dan perenungan Alkitab yang terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun sebelum itu, sebelum baca dan masuk dalam perenungan, mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang sungguh baik, kami bersyukur ya Tuhan, jika Tuhan masih tetap bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan kami pada malam hari ini, persekutuan Pelkat PKB yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu turut bekerja di dalamnya, sehingga firman Tuhan dapat diberitakan, disampaikan dengan seturut kehendak Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Pembacaan kita dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah mampu mengampuni kesalahan orang lain? Dan apakah kita sudah mampu dengan tulus hati menerima keberadaan orang yang sudah menyakiti kita? Kalau untuk menjawab pertanyaan di atas, kita akan butuh proses untuk dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus sedang mengajar kita untuk melihat bagaimana cara hidup anak-anak Allah yang penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa yang telah diperbuat. Dan disinilah Yakobus melihat bahwa amarah, kesalahan dan dosa yang terpendam begitu lama tentu dapat menimbulkan sakit hati dan merusak spiritualitas kita. Tetapi berani melepaskan segala sesuatu yang mengganjal dalam hati dan mengakui segala kesalahan kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Elia. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan,
Doa merupakan bagian dari cara kita melewati situasi dan kondisi tersebut. Dalam kehidupan tentunya kita tidak terlepas daripada begitu banyaknya tantangan dan juga kesalahan terkadang masih kita lakukan, saling menyakiti dan lain-lain sebagainya. Tetapi janganlah kita merasa bahwa kita anak Allah, maka Tuhan tidak akan memperhitungkan itu semua. Tuhan pasti akan memperhitungkan itu semua, bahwa kita salah, bahwa kita begitu banyak melakukan kesalahan terhadap Tuhan, terhadap sesama kita. Salah besar kalau kita berpikir seperti tadi, bahwa Tuhan tidak akan memperhitungkan itu. Namun karena Allah menginginkan anaknya yang jujur dan berani mengakui kesalahan serta bertobat, jadi kita dituntut untuk dapat merubah perilaku kita, merubah cara hidup kita yang sesat, dan kita dapat menyampaikan segala kekurangan kita kepada Tuhan. Sebuah pengakuan dengan tulus dan ikuti perubahan tentunya akan mendatangkan pengampunan dari Allah yang membawa damai di hati kita. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa seorang tokoh Elia diangkat oleh Tuhan untuk duduk bersama-sama dengan Dia memerintah di kerajaan Allah? Yang pertama adalah Elia menyampaikan doanya kepada Tuhan dengan penuh ketulusan, penuh keterbatasan. Walaupun Elia penuh dengan keterbatasan. Yang kedua, Elia mau bersaksi tentang kuasa Allah. Dan yang ketiga adalah Elia mau mengaku bahwa dirinya sadar akan dirinya yang penuh dengan keterbatasan. Pertanyaannya adalah, mengapa dari ketiga poin di atas ada pada diri Elia? Karena manusia saat ini dan sekarang ini terlalu egois, sehingga manusia terlalu sulit untuk menyadari dan mengaku bahwa diri kita saat ini, manusia saat ini, yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Hanya sosok Elia saja yang mampu menyadari keterbatasannya sehingga doanya didengar oleh Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, untuk itu jika kita mau berbalik dari jalan hidup yang tidak benar ke jalan hidup yang benar, yang dikehendaki oleh Allah, maka kita pun akan berbuat, kita pun akan membuat orang lain untuk berbalik kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa bagi kita yang telah sadar dan menyadari akan keegoisan kita, maka akan membuat orang lain untuk berbalik dari jalan yang sesat. Berarti kita pun telah menyelamatkan jiwa mereka yang tersesat dari maut dan menutupi dosa-dosanya. Kita menjadi berkat bagi orang yang tersesat ataupun orang lain. Amin.